Selamat datang di podcast Bahasa Indonesia Kami, sebuah program yang membahas tentang bahasa Indonesia menuju kancah bahasa internasional. Perkenalkan, aku Melva Evenya Tambunan dari Prodi Manajemen Angkatan 24 selaku host podcast pada kali ini. Aku sangat senang membawa teman-teman dalam perjalanan pengetahuan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Semoga teman-teman semuanya dapat menyimak video podcast kali ini ya. Check it out! Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Rifka selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Oke, Ibu Rifka, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik ya. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sebagai narasumber. Terima kasih, Bu. Jadi kan Bu, mungkin pemerintah itu kayak sering gitu mention kalau bahasa Indonesia itu semakin dikenal dunia. Nah, terus menurut Ibu, bagaimana sih perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dalam beberapa tahun terakhir ini? Oke, wah menarik banget ya topiknya terkait dengan bagaimana pengembangan bahasa Indonesia di kancah internasional. Kalau dari pandangan saya sendiri, untuk pengembangan bahasa Indonesia ini trennya cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa melihat bagaimana orang-orang luar negeri gitu ya, banyak yang kemudian mempelajari juga bahasa Indonesia. Ternyata di kampus-kampus ternama di luar negeri juga bahasa Indonesia ini terus dipelajari gitu ya. Kalau kita lihat di contohnya di Yale University di Amerika Serikat gitu ya, ternyata bahasa Indonesia itu dipelajari sebagai salah satu bahasa asing di sana seperti itu. Jadi kalau dari pandangan saya ya cukup baik gitu ya trennya seperti itu. Berarti negara-negara lain tuh juga ada kayak misalnya univ-univ lain itu juga menggunakan ada matkul bahasa Indonesia di sana. Ya, nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, kira-kira apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Wah, kalau itu banyak ya faktornya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi diplomasi ya terlebih dahulu, karena kita ternyata banyak hubungan bilateral maupun multilateral ya dengan negara-negara lain. Nah, itu juga jadi kunci untuk sebagai bahasa Indonesia di kancah internasional. Kemudian yang kedua dari sisi budaya ya, kalau kita lihat mungkin di Bali misalkan gitu ya, kan banyak bule-bule asing gitu ya yang datang ke Bali, kemudian mereka tertarik nih gitu ya dengan kebudayaan yang ada di Bali seperti tari kecak dan lain-lain gitu. Nah, kemudian mereka jadi lebih interest gitu ya dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau faktor banyak ya, salah satunya yaitu budaya dan juga hubungan diplomasi seperti itu. Jadi faktornya itu salah satunya diplomasi dan juga hubungan budaya. Nah, terus Bu, kita alihkan ke pendidikan. Menurut pendapat Ibu, apakah pendidikan bahasa Indonesia ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kancah internasional? Oke, nah ini juga menarik ya. Perlu nggak sih bisa nggak sih disesuaikan gitu ya? Nah, ini penggunaan bahasa kan tergantung pada kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan kita tanya, tentu bisa gitu ya. Jadi cara menyesuaikannya gimana? Kita sesuaikan lagi apa sih orang asing ini butuhnya untuk apa? Apakah dia memang untuk pendidikan kah gitu ya? Atau yang kedua dia memang butuh untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih gitu ya, kalau di bahasa Inggris gitu, nah itu kan dia juga disesuaikan apakah dia untuk akademik. Kalau akademik kan bisa biasanya diberikan kurikulum seperti IELTS atau TOEFL gitu. Nah itu juga bisa diterapkan di Indonesia, di bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kebutuhannya hanya untuk sehari-hari ya, kita berikan course-course atau kurikulum bahasa Indonesia yang lebih mudah gitu ya. Kemudian percakapannya juga lebih singkat gitu ya, yang memang mereka butuhkan sehari-hari seperti itu. Oke. Dan menurut Ibu nih, gimana caranya agar bahasa Indonesia ini dapat bersaing dengan bahasa-bahasa luar seperti bahasa Inggris dan juga Mandarin? Oke, nah kalau misalkan kita tanya gimana caranya bisa bersaing, tentunya harus penguatan di internalnya terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ya. Nah, jadi kan kalau misalkan kita sudah bisa menguatkan internalnya, otomatis kita baru bisa nih untuk melebarkan gitu ya sayap bahasa Indonesia ke kancah internasional. Jadi itu kemudian bisa juga diperkuat dengan yang tadi saya bilang gitu ya, dengan budaya Indonesia gitu. Jadi sebenarnya budaya itu bukan hanya budaya nasional saja, tapi mungkin kita bisa dari sisi hiburan ya. Kalau kita lihat gitu ya, negara-negara contohnya seperti Korea gitu ya, mereka kan dengan industri mereka yang berkembang gitu ya, baik musik atau misalkan K-dramanya gitu ya kan, banyak mungkin anak-anak muda nggak kayak kalian suka nonton atau tidak gitu, atau suka dengerin musik K-pop atau tidak. Tapi karena dengan industri hiburan yang terus berkembang gitu ya, negara Korea ini juga
juga bahasa asingnya jadi mulai dipelajari gitu ya. Jadi kita kalau misalkan punya interest kan jadi pengen tahu ya, kayak drakor nih ngomong apa sih gitu ya. Seperti itu sih. Jadi mungkin kita bisa menyaingi dengan cara mengikuti bukan mengikuti ya, bagaimana kita bisa memodifikasi hal tersebut gitu. Jadi industri hiburan kita gitu ya, kita bisa tingkatkan di situ dan budaya kita juga bisa tertingkatkan gitu. Jadi bahasa kita juga nanti akan dikenal seperti itu. Oke, berarti balik lagi ke budaya tadi ya Bu, mengenai tentang gimana sih caranya untuk biar bahasa Indonesia itu dikenal ke kancah internasional. Nah, sekarang tuh pasti untuk kita bisa mentrenkan bahasa Indonesia ini, pasti kita memiliki contohnya kayak peluang-peluang gitu. Nah, menurut pendapat Ibu sendiri, apa sih peluang-peluangnya agar bahasa Indonesia dapat dikenal oleh kancah bahasa internasional? Oke, peluangnya mungkin dari sisi ekonomi ya. Jadi kalau misalkan kita bisa meningkatkan bahasa Indonesia, kita bisa dilihat sebagai negara yang powerful seperti itu ya. Jadi kita punya nilai jual yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan negara lain seperti itu sih. Karena kayak mungkin menurut saya, pandang saya kenapa bahasa Inggris bisa internasional karena mereka pun negara yang sudah maju dan lumayan berpengaruh bagi negara-negara lain. Oke, kita lanjut ya Bu. Dan pasti gimana kalau ada peluang, pasti ada tantangan yang dihadapi. Nah, kira-kira menurut Ibu nih apa tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Oke, mungkin kan kalau misalkan banyak orang dari luar negeri pengen belajar bahasa Indonesia di negara mereka kan pasti butuh pengajar terkait dengan bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa asing seperti itu ya, karena mereka tidak familiar. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pengajar itu gitu ya. Jadi kan pengajar yang paham terkait dengan bahasa Indonesia di kancah internasional mungkin sedikit gitu ya, jumlahnya seperti itu. Jadi itu tantangan yang harus dihadapi seperti itu sih. Berdasarkan tantangan tadi, menurut Ibu bagaimana sih peran pemerintah dapat menjalankan kayak menghadapi tantangan itu? Apakah peran pemerintah ini udah cukup bagus untuk menjalankan tantangan tersebut? Oke, tadi kan tantangannya adalah kurangnya pengajar gitu ya. Jadi bisa diberikan dengan cara memberikan sertifikasi kompetensi gitu ya terkait dengan penuturan bahasa Indonesia yang benar-benar seperti apa. Kemudian mereka juga pemerintah tentu perannya sangat penting ya, bagaimana dia bisa membangun kerjasama tersebut gitu ya dengan negara-negara internasional, kemudian bagaimana bisa mempromosikan bahasa Indonesia juga di kancah internasional sehingga bisa kemudian dinilai sebagai bahasa asing yang bisa ya dalam kancah internasional tersebut seperti itu. Kalau itu kan dari mungkin POV-nya pemerintah. Kalau dari masyarakat sendiri, gimana cara kita, apa yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan atau mendukung bahasa Indonesia ini ke kancah yang lebih internasional? Nah, kalau itu seperti yang kalian sedang kerjakan sekarang, jadi dengan membuat podcast gitu ya, bagaimana kalian kemudian membuat konten-konten terkait dengan bahasa Indonesia kemudian diupload ke YouTube gitu ya, kan itu akan menarik views dan jadi lebih curious tentang apa sih bahasa Indonesia, lebih penasaran gitu ya. Jadi dengan membuat itu ya konten-konten, kemudian menggunakan bahasa Indonesia mungkin di media sosial, kemudian bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu ya, kemudian bisa kalau dari sisi akademis mungkin bisa dengan menulis jurnal-jurnal atau menulis di media massa seperti itu. Wah, sangat bagus ya Bu pendapatnya. Nah, kita next lagi, menurut pendapat Ibu, akankah bahasa Indonesia ini suatu hari nanti akan masuk ke forum yang akan digunakan di PBB? Wah, itu harapannya tentu bisa masuk ya. Jadi mungkin memang bertahap prosesnya gitu, tidak bisa serta-merta langsung akan menjadi bahasa internasional. Tapi kalau kita lihat trennya di bahasa Indonesia sendiri sudah digunakan di forum ASEAN dan G20 gitu, dan kemudian juga sudah diresmikan, sudah diterima secara resmi oleh UNESCO. Jadi nah itu sebagai titik awal lah gitu ya. Jadi kalau misalkan gerbang awal untuk kemudian menjadikan bahasa Indonesia bahasa internasional seperti itu. Kalau kita bisa lihat lagi mungkin seperti bahasa sekarang kan udah bahasa Mandarin kan Bu yang lumayan mau internasional, atau Spanyol, mungkin Korea juga mungkin di beberapa negara tuh udah mengetahui bahasa Korea. Menurut Ibu tuh apa yang bisa kita pelajari dari mereka, kayak kok bisa mereka tuh masuk ke bahasa internasional? Mungkin apa yang harus kita kayak pelajari gitu pelajari ya. dari mereka?
Kalau dari bahasa Mandarin sendiri, mereka kan punya organisasi nirlaba di negara-negara lain gitu ya, yang mengenalkan balik lagi tadi ya ke kebudayaan, ke bahasa mereka gitu. Jadi itu yang bisa menguatkan bagaimana bahasa Mandarin ini dikenal oleh orang lain. Kemudian dari sisi sebenarnya perdagangan dan ekonomi itu yang paling kuat sih. Jadi ketika kita bisa menjadi negara yang kuat, bisa punya perusahaan internasional gitu ya, dan kemudian requirement-nya, persyaratannya harus berbahasa Indonesia, mau tidak mau kan ya, orang-orang akan mempelajari bahasa tersebut, dan itu yang terjadi di Mandarin gitu ya. Bagaimana bahasa mereka dijadikan sebagai bahasa perdagangan, kemudian untuk syarat, salah satu syarat gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahasa Mandarin ini bisa cukup mau menyaingi bahasa Inggris seperti itu ya, seperti itu sih. Jadi mungkin kalau kita mau jadi bahasa Indonesia sampai yang jadi bahasa internasional, mungkin kita juga harus punya kayak power gitu. Kayak misalnya kita unggul di perdagangan, yang mengharuskan mereka berbahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Mungkin itu salah satu faktor kenapa Mandarin itu menjadi bahasa internasional. Nah, oke teman-teman, jadi bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa internasional, tetapi balik lagi ke kitanya sebagai warga Indonesia, gimana kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tadi kita diskusikan. Betul sekali apa yang dikatakan Melva tadi. Dan kalau misalnya kita pengen bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional, kita juga harus berkontribusi agar bahasa Indonesia ini bisa ke kancah yang lebih internasional. Oke, ini mungkin udah sampai ke penghujung podcast kita, Bu. Kami berdua selaku pembicara, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan untuk tugas bahasa Indonesia kami yang berjudul Bahasa Indonesia Menuju Kancah Bahasa Internasional. Mungkin dari Raja ada tambahan? Terima kasih juga buat Ibu telah meluangkan waktunya. Dan kami juga sangat-sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga podcast-podcast yang kami bicarakan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya. Iya. Oke, Bu.